Jadi sebetulnya kalau kita sudah marah, yang kita cari itu bukan kebenaran. Kalau kita sudah marah, yang kita cari itu adalah kemenangan diri kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini dipancarkan dari Eko Pesantren, sehingga tidak usah heran pakai jaket pakaian kebesaran ya, untuk menahan dingin. Tapi tidak boleh mengeluh dingin, karena dingin itu adalah ciptaan Allah, dingin itu adalah karunia Allah. Nah, hadirin sekalian, ini ada sebuah hadis tentang menghindari perdebatan. Ya. Jadi ada berdebat itu, ini hadisnya sahih nih hadirin. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena situasi seperti sekarang ini kita sangat memerlukan syariatnya, daya tahan tubuh yang bagus, daya tahan tubuh yang kuat, dan salah satu yang bisa membuat daya tahan tubuh kita melemah adalah ketika kita terbakar oleh pikiran, perasaan, dan ya sikap emosi kita yang membuat kita menjadi rentan, jadi tidak enak hati, dan ini bisa mengurangi daya tahan tubuh kita. Jadi salah satunya adalah yang suka membuat kita melemah daya tahan tubuh, kesehatan kita berkurang adalah pertengkaran. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Abu Daud ya. Aku menjamin, saya baca terjemahnya karena panjangnya. Aku menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Jadi surga itu sangat luas, besar, tidak terbayangkan. Tapi bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, aku menjamin rumah di tepi. Jadi sudah jadi ahli surga nih. Nanti akan kita coba bahas kenapa yang menghindari perdebatan kok bisa jadi ahli surga walaupun di pinggir surga, tapi di surga ini aku menjamin rumah di tengah surga, di tengahnya surga nih, bagi yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Jadi dalam gurau sekalipun dia orang benar aja, terjamin kebenarannya. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, ini surga yang paling top adalah bagi orang yang berakhlak baik. Liman husna khuluq, jadi orang khuluq, jadi orang yang paling baik akhlaknya, yang husnul khuluq ya. Jadi di surga itu luas, besar, dan ternyata ada beberapa perilaku yang bisa membuat seseorang bisa dijamin surga, masuk surga ya. Yang paling terendahnya tapi di surga adalah menghindari perdebatan walaupun benar. Nah, bagaimana ini menghindari perdebatan walaupun benar? Begini sahabatku sekalian, kalau kita sudah bertengkar, prinsip dasar bertengkar itu adalah saya benar, kamu salah. Dan yang lawannya juga mengatakan yang sama, saya benar, kamu salah. Nah, ini yang membuat orang bertengkar itu adalah masing-masing merasa benar dan masing-masing menganggap yang lain itu salah. Jadi biasanya bukan
masalahnya bukan kebenarannya, tetapi merasa benar dan merasa yang lain salah. Makin bulat diri kita merasa paling benar dan merasa 100% orang lain salah, kita 100% benar, ini makin cenderung perdebatannya. Nah, bahayanya ini adalah kalau sudah marah itu, yang main itu adalah nafsu amarah, itu kecenderungannya bukan kebenaran lagi. Kalau kita marah, kita jadi subjektif, artinya sudah lebih ke perasaan. Nah, perasaan itu dia masalahnya tidak selalu konsisten dengan kebenaran perasaan itu. Jadi sebetulnya kalau kita sudah marah, yang kita cari itu bukan kebenaran. Kalau kita sudah marah, yang kita cari itu adalah kemenangan diri kita. Maka kecenderungannya kalau kita sedang marah, itu menjadi tidak terkendali, baik kata-kata, pikiran, sikap kita. Nah, ini bahayanya. Nah, kalau orang sudah berdebat itu biasanya saling membakar satu sama lain. Bahayanya perdebatan itu bagi orang yang belum pandai mengendalikan diri adalah menjadi ajang saling menyakiti, menjadi ajang saling menzolimi. Inilah yang paling bahaya dari perdebatan, karena dua-duanya tidak mencari kebenaran, walaupun sepertinya alasannya mencari kebenaran. Dua-duanya mencari kemenangan, dan itu cenderungnya dengan tindakan-tindakan, perkataan, sikap yang menyakiti. Karena kalau nafsu itu kan kepuasannya menyakiti, ya. Kalau nafsu itu dia puas menyakiti, celakanya nggak pernah puas. Jadi nafsu itu udah menyakiti, tapi dia sendiri tidak puas dengan menyakiti. Jadi akan terus seperti meminum air laut. Nafsu kan begitu, makin diminum makin haus, makin lagi memilih kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Begitulah, jadilah kita bisa sangat berbahaya dengan kemarahan kita. Nah, kalau dua-duanya marah itu saling membakar. Waduh, lihatlah, kita lihat orang yang marah, saking marah bisa saling memukul, saling membunuh, ya. Asalnya perkaranya bisa kecil itu. Nah, jadi gimana dong? Jadi menghindari perdebatan itu bukan menghindari kebenaran. Menghindari perdebatan itu menghindari perbuatan zolim dari kedua belah pihak. Jadi tujuannya menghindari perdebatan ini bukan kita tidak mengatasi masalah, tapi menurunkan tensinya, supaya kalau sudah tenang, jernih, kita bisa bertukar pikiran menyelesaikan masalah. Kalau sedang debat, marah, tidak jadi solusi, malah jadi masalah baru, dan ini yang tidak diinginkan, ya. Jadi menghindari perdebatan itu bukan untuk menghindari kebenaran, tetapi menurunkan kemarahan, meminimalisir potensi marah sehingga jernih. Kalau sudah jernih baru bisa bertukar pikiran. Nah, itulah waktunya solusi yang terbaik bisa didapatkan. Jadi sahabatku sekalian, penting sekali bagi kita untuk mengenali dan mengendalikan diri ini. Perbedaan pendapat pasti ada. Tidak mungkin kita nih sama semuanya. Justru rapat itu yang penting perbedaan pendapat. Kalau rapat semua pendapatnya sama, ya nggak usah rapat, ya. Sesekali kita harus menikmati perbedaan pendapat. Nah, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa bersikap bijaksana, karena bukan wilayah kita memaksa orang lain. Yang bisa kita paksa adalah diri kita sendiri nih. Jadi kalau nanti ada perbedaan pendapat, ingat aja, kalau suasana sudah mengarah kepada pertengkaran, kita yang duluan sadar, stop. Ingat hadis yang tadi, barang siapa yang menghindari perdebatan walaupun dia benar, tapi saya benar, kalau saya tidak, katakan. Nah, tunggu dulu, kalau benar mah tenang aja, ya, nggak usah emosi kayak gitu. Tapi kalau tidak benar, ya kita akan menjadi sangat tidak nyaman, ya.
Kita bisa jadi yang kita bela kebenaran, tetapi niat kita jadi tidak benar dan cara kita tidak benar karena kita sudah nafsu. Nah, kita kalau mau benar, maka mencari kebenaran, maka niatnya benar, caranya juga harus benar. Dan di antara cara yang benar adalah menghindari perdebatan. Karena perdebatan yang hanya emosi itu tidak mencari solusi, tetapi baru mencari kepuasan diri.